Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yulianti, NIM 1914030009. Baiklah, saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Baiklah, subbab yang akan saya sampaikan pada saat ini yang itu 4 subbab. Yang dimana yang pertama itu sasaran atau objek penelitian tindakan kelas. Yang kedua yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, manfaat penelitian tindakan kelas. Yang keempat, masalah-masalah yang dapat dikaji dalam penelitian tindakan kelas ini. Baiklah, yang pertama masuk kepada sasaran atau objek penelitian tindakan kelas ini. Yang dimana sasaran atau objek merupakan suatu tujuan yang terutama dalam suatu penelitian. Nah, yang di sini ada beberapa objek atau sasaran yang saya ambil. Yang pertama yaitu siswa. Siswa merupakan objek yang sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, siswa yang sedang belajar di dalam kelas tentang suatu pembelajaran yang diterangkan oleh guru. Yang kedua itu guru. Guru merupakan objek yang menjelaskan atau objek yang bersangkutan tentang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang dimana guru membimbing suatu siswa untuk belajar. Nah, yang ketiga itu sasaran yang ketiga itu materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan bahan yang akan digunakan oleh guru dalam membimbing siswa yang ada di dalam kelas. Selanjutnya yang keempat itu peralatan atau sarana pendidikan. Maksud di sini peralatan atau sarana pendidikan ini merupakan suatu objek yang mendukung suatu penelitian, yang dimana contohnya seorang guru melakukan penelitian terhadap siswa, maka objek yang digunakan tuh misalnya peralatan yang digunakan. Contohnya guru sedang melakukan ujian praktikum di laboratorium, maka objek atau peralatan yang digunakan adalah laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya itu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan dapat ditinjau dari 3 ranah, yang dimana 3 ranah itu mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik seorang siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini hasil pembelajaran dapat dikaitkan dengan unsur dalam suatu proses pembelajaran. Jadi, seorang yang setelah melakukan pembelajaran, maka dinyatakan adakah hasil dari proses pembelajaran itu. Selanjutnya itu lingkungan. Sasaran dan objek penelitian selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan ini merupakan lingkungan yang sangat terpengaruh oleh siswa di dalam kelas. Contohnya di lingkungan sekolah sangat mempengaruhi suatu penelitian seorang peneliti. Selanjutnya itu pengelolaan. Pengelolaan merupakan kegiatan yang dapat diatur dengan bentuk tindakan. Contohnya seorang guru mengatur siswanya dalam proses pembelajaran, maka di sini dapat dinyatakan pengelolaan merupakan sasaran objek digunakan untuk melakukan suatu penelitian tindakan kelas tersebut. Baik, selanjutnya itu tujuan penelitian tindakan kelas, yang dimana tujuan itu merupakan hasil dari yang ingin dicapai. Maka di sini di dalam makalah sudah dijelaskan beberapa banyak tujuan dari penelitian tindakan kelas ini, yang diantaranya itu memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Yang kedua itu memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru.
Yang ketiga itu mengidentifikasi atau menemukan solusi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu meningkatkan dan memperkuat kemampuan kemampuan guru dalam memecahkan suatu masalah di dalam proses pembelajarannya. Maka dari itu, tujuan penelitian pendidikan tersebut dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 tujuan penting dalam tindakan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu untuk memperbaiki dan peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Maksudnya di sini dalam penelitian tindakan kelas ini dapat memperbaiki dan meningkatkan suatu pembelajaran oleh guru guna untuk mencapai tujuan sekolah tertentu secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu untuk pengembangan kemampuan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan yang ada di dalam kelas. Maksud di sini tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk pengembangan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi masalah yang dihadapinya di dalam kelas. Yang ketiga itu menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan pendidik. Maksudnya di sini tujuan penelitian tindakan kelas ini dapat digunakan untuk menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan atau kalangan pendidik yang ada di suatu sekolah. Selanjutnya itu manfaat penelitian tindakan kelas ini. Nah, di sini ada 2 manfaat yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu guru semakin profesional. Maksudnya di sini jika penelitian tindakan kelas ini telah dilakukan, maka guru dapat meningkatkan profesionalnya dalam proses pembelajarannya. Contohnya seorang guru akan terbiasa mandiri dan berani untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu tindakan pembelajarannya. Contohnya itu seorang guru misalnya dalam menghadapi suatu masalah di dalam kelas, maka dia akan berani karena ia sudah memiliki kemampuan dan profesional dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam kelas. Manfaat yang kedua itu guru lebih berani dalam penyusunan kurikulum. Maksudnya di sini seorang guru yang telah terbiasa melakukan penelitian tindakan kelas ini, maka ia akan tidak bimbang dalam menyusun suatu kurikulum untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam di suatu sekolah. Selanjutnya yaitu masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas ini. Ada beberapa masalah yang dapat dikaji dalam seorang peneliti dalam melakukan penelitian di dalam kelas. Yang pertama itu masalah belajar siswa di sekolah. Maka di sini masalah belajar siswa di sekolah dapat diambil atau dijadikan masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian tindakan kelas tersebut. Yang kedua masalahnya itu pengembangan profesional guru dalam peningkatan mutu pembelajaran dalam merancang suatu proses pembelajaran atau metode. Yang ketiga itu pengelolaan dan pengendalian. Maksudnya di sini misalnya masalah yang dihadapi seorang guru, maka masalah dapat dilakukan dengan apakah ada pengelolaan pengendalian yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya itu desain dan strategi pembelajaran kelas. Maksudnya di sini dalam melakukan penelitian, maka dapat dikaji desain atau strategi pembelajaran kelas. Apakah strategi yang digunakan pada metode pembelajaran di tindakan kelas ini apakah berfungsi atau tidak, maka dapat dijadikan suatu masalah untuk penelitian dalam tindakan kelas tersebut. Selanjutnya itu alat bantu, media dan sumber belajar. Maksud di sini dalam melakukan suatu pembelajaran, maka alat bantu, media dan sumber belajar ini dapat dijadikan masalah untuk mengkaji penelitian tindakan kelas. Selanjutnya itu sistem asesmen
dan evaluasi proses dan hasil belajar. Masalah sistem asesmen dan evaluasi ini dapat dijadikan suatu masalah yang akan diangkat dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Selanjutnya itu masalah kurikulum. Masalah di kurikulum ini sangat penting dalam melakukan penelitian, karena kurikulum ini sangat menguasai seluruh dari siswa, dari guru. Maka kurikulum ini mencakup semua yang ada di suatu sekolah dalam proses pembelajarannya. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.